Selamat datang di Bijak News Selasa 19 Agustus 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, polemik ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli Asidiki, menilai isu ini memang alat paling mudah menjatuhkan lawan politik. Ia menegaskan, sengkarut ijazah bukan hal baru dalam politik Indonesia, karena kelemahan administrasi pendidikan sejak lama sering dijadikan senjata. Kalau tidak suka sama orang, cari urusan ijazahnya, ujarnya Sabtu 16 Agustus. Namun Jimli menambahkan, kasus ini kini bercampur dengan kekecewaan politik pasca terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden, sehingga Jokowi seolah menjadi musuh bersama. Ia juga menyebut logika hukum dan politik berbeda, impactment mustahil karena realitas koalisi, tapi sentimen publik akan terus memanas hingga 2029, menciptakan polarisasi emosional antara haters dan lovers. Menurut Jimli, solusi kasus ini bukan kriminalisasi cepat, melainkan pembuktian terbuka di forum perdata. Ia mengkritik langkah Mahfud MD yang buru-buru menolak jalur perdata karena menurutnya hakim harus diberi ruang. Lebih baik ijazah yang dipersoalkan, bukan orangnya. Tegasnya, Jimli menyarankan Pengadilan Solo sebagai forum pembuktian netral apakah dokumen itu valid atau tidak. Hanya dengan begitu kasus bisa case close tanpa kriminalisasi berlebihan yang justru kontraproduktif. Ia mengingatkan pemidanaan hanya efektif 30% untuk memperbaiki perilaku, selebihnya justru melahirkan dendam politik. Pemenjaraan itu ultimum remedium. Jangan gampang-gampangan memenjarakan orang, ujarnya. Dengan demikian, transparansi hukum atas ijazah menjadi kunci, bukan sekedar adu laporan pidana. Informasi daerah, Pemkab Malang menyiapkan aturan turunan soal penggunaan sound horeg usai turunnya SE bersama Forkopimda Jatim. Dengan Bupati HM Sanusi menegaskan regulasi disesuaikan kondisi lokal dan masih dibahas bersama Forkopimda Senin 18 Agustus. Informasi ekonomi, Menkop Budiari mendukung aturan Kemendes yang mewajibkan Kopdes atau Kel Merah Putih setor 20% keuntungan ke pemerintahan desa dengan syarat dijalankan transparan, profesional, dan akuntabel sesuai Permendes nomor 10 2025. Informasi nasional, Kementerian Kebudayaan menutup HUT ke-80 RI dengan pagelaran wayang kulit bertajuk Gembita bersama Ki Bagong Darmono. Sementara Menteri Fadlizon menekankan wayang sebagai tuntunan hidup yang menanamkan nilai luhur bagi generasi muda. Informasi hukum, KPK segera umumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023 hingga 2024 dengan potensi kerugian negara lebih dari 1 triliun usai pemeriksaan mantan Menak Yakut Khalil Qaumas Senin 18 Agustus. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.